Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Gimana tanaman kalian? Baik itu stroberi atau anggurnya? Udah berbuah kah? Oke, saya udah lama nggak bikin video nih teman-teman, karena kebetulan kemarin saya ada keserang penyakit dan harus istirahat total sih selama beberapa minggu. Nah, di saat sakit itu saya hanya bisa membalas pertanyaan teman-teman melalui komentar, baik itu di grup ataupun di YouTube. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai beberapa pertanyaan teman-teman semua nih, yaitu tentang menanam anggur di lahan yang sempit dengan metode menara. Oke, pertama, di lahan yang sempit, buat teman-teman yang mau menanam anggur bisa menggunakan metode menara ini. Sebenarnya ini bukan satu nama metode ya, tapi ini karena menggunakan tiang ajir dan menggunakan rambatan dan dia tersusun ke atas, maka disebutnya adalah menara karena mirip menara. Kemudian bibit seperti apa yang bisa ditanam untuk metode ini? Bibit apa aja yang teman-teman punya? Ukurannya pun makin kecil makin bagus karena itu lebih mudah membentuknya. Kemudian metodenya apa yang bisa dipakai? Single cordon, double cordon, atau apa? Semuanya itu tergantung dari bibit yang teman-teman punya. Seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Kebetulan ini ada satu transfigurasi yang masih kecil, seperti ini. Ini kondisinya. Jadi ini ada primer, ini masih primer, ini udah sekunder. Ini sekundernya, ini masih primernya. Nah, dengan bibit ini yang bisa saya lakukan adalah membentuk, karena ini sekundernya nih cacat nih. Nih teman-teman, ini cacat nih. Ini pasti pertumbuhannya tidak akan bagus di sininya. Maka baiknya ini adalah dibuang. Bentar ya. Nah, agar tidak mengganggu pertumbuhan bibitnya, ini saya buang. Kemudian saya rambatkan nih. Mulai saya rambatkan. Ini tiangnya sebelum bikin tiang rambatnya, karena ini masih kecil. Jadi nunggu dulu, nanti baru saya rambatkan. Bisa nggak menggunakan satu primer seperti ini? Bisa teman-teman, masih tetap bisa dibuahkan. Contoh ini Nizina menggunakan primer. Oh enggak, sorry, ini menggunakan sekunder. Jadi ini adalah primernya, kemudian ini plastik sebelum saya buka, jadi ini ada kecekek dia. Nah, tadinya adalah primernya di sini, cuman karena berhubung sekundernya lebih bagus pertumbuhannya, primernya saya buang. Nah, ini pertumbuhan sekundernya. Oke, terus sampai ke atas. Ini sekundernya. Nih, nah ini adalah primernya. Primernya turun ke bawah. Karena dari ujung tiang rambat ini saya lebihkan 10 mata tunas baru saya potong. Nah, di ujungnya itu ternyata keluar membawa bunga, teman-teman. Nih. Jadi ini saya fokuskan pada sekunder single cordon. Dan ini membawa bunga. Bisa lihat? Yang ini. Ya, itu. Jadi teknik menanam anggur di tempat yang sempit ya bisa melakukan dengan cara ini, teman-teman, dengan menara seperti ini. Kemudian ini ada contoh kedua. Nah, pada tanaman ini dia langsung bercabang di bawah. Jadi yang satu saya langsung bikin rambatkan naik ke atas.
seperti itu. Dan yang satunya juga saya rambatkan ke sini. Nah, ini ada cabangnya. Ini ada cabangnya. Karena pertumbuhannya terlalu subur, ini akan saya buang juga, teman-teman. Ini adalah manicure finger. Tujuannya adalah biar pertumbuhan ini fokus ke atas, karena mau saya kejar ke atas. Untuk metode menara seperti ini, yang kita kejar adalah pertumbuhan ke atas ya, teman-teman. Jadi yang kita fokuskan itu adalah mematangkan si batang ininya nih, baik itu primer atau sekunder yang teman-teman pakai. Nah, seperti ini udah sampai di pucuk. Itu terus saya lebihkan dulu sekitar 10 mata tunas, baru nanti saya potong ujungnya. Dilebihkan 10 mata tunas baru dipotong ujungnya. Tujuannya apa? Nanti begitu buds membesar, kita akan buang 5 tunas air yang tumbuh seperti ini nih, dibuang. Nanti kalau dia keluar membawa bunga itu syukur, kalau belum berarti kita harus buang, teman-teman. Jadi kita masih punya cadangan 10 mata tunas di atas jalur rambat. Itu. Oke. Terus juga ada pertanyaan, kuat gak kawat galvanis ini? Ini kuat, teman-teman, karena ini kita jepit pakai kawat galvanis kecil halusnya. Nih contohnya. Jadi yang terpenting itu bukan di kawat ininya, tapi libetan ininya. Nih, libetan ininya. Nih. Itu. Oke. Udah ya, sampai situ udah inian. Jadi metode ini sebenarnya nggak ribet. Kita hanya fokus di batang yang kita rambatkan ke atas, kemudian di ujungnya itu kita lakukan pembuahan. Nah, nanti kalau tumbuh-tumbuh tunas-tunas air atau tumbuh dari buds yang lumayan bagus, itu bisa dirambatkan di sini, teman-teman. Nanti ujungnya juga akan dipotong, baru nanti kita buahkan di situ. Sebenarnya mirip seperti metode teralis ya, teman-teman ya. Nih, ini ada satu contoh. Ini adalah Pink Dubowski. Jadi kita fokus pada pertumbuhan si batang yang naik ke atas. Ini batangnya. Ini saya pakainya. Yang ini adalah primernya, yang ini adalah sekunder. Yang ini primer, naik ke sini, dan dia punya cabang. Ini adalah sekunder. Nah, kita lihat sekundernya. Tuh, bisa kelihatan nggak? Ini ada bunganya. Ini ada buah, walaupun cuma satu. Nah, di sini juga ada sekundernya lagi. Ini lumayan ada buahnya. Oke, teman-teman. Jadi menggunakan untuk lahan yang kecil, kita bisa menggunakan metode ini. Ini ada bunga, ada buah. Ini juga. Nah, ini kebetulan sih ada satu sampel tanaman yang mau kita rambatkan juga. Bisa dilihat. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Ini saya mau lakukan adalah bikin double cordon. Yang ini saya rambatkan ke sini. Oke. Seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian yang ini
Kita rambatkan lagi. Nah, yang pertumbuhan satu ini karena ini akan mengganggu, baiknya dibuang. Oke, sudah jadi. Simpel kan? Jadi kita nggak usah pusingin mana itu sekunder, primer, sekunder atau tersier untuk metode ini. Cukup cari yang pertumbuhannya paling bagus, rambatkan ke atas nanti untuk dilakukan pembuahan di atas, teman-teman. Oke, itu aja dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi.